Banding memang menjadi upaya hukum bagi para terdakwa setelah menerima vonis dari majelis hakim, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Apakah benar banding sudah disiapkan oleh tim hukum Riki Rizal? Kami bahas langsung bersama penasihat hukum Riki Rizal, Erman Umar, dan sudah bergabung juga pakar hukum pidana, Heri Firmansyah. Selamat malam Pak Erman, Mas Heri. Selamat malam, Pak Firman. Malam, Pak Firman. Malam, Pak Erman, jadi sudah diajukan langsungkah untuk banding ini atau butuh waktu 1 pekan untuk mengajukan banding? Tapi sudah pasti ya untuk upaya hukum ini? Yang jelas secara prinsip itu sudah disampaikan secara lisan. Itu sebenarnya biasanya ada hakim yang dalam putusan setelah diucapkan, dia membuka peluang menyampaikan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya. Terdakwa melalui penasihat hukum boleh pikir-pikir, boleh menerima atau boleh membanding. Tapi karena hakim dari kemarin kan tidak membuka peluang itu, sehingga ya Riki pengen menyampaikan sendiri sebenarnya kepada teman-teman pers bahwa dia tidak seperti yang disampaikan tadi, bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, karena dia tidak merasa melakukan itu, dia melakukan banding. Banding ini kan ada prosedur bahwa secara tertulis banding itu tenggang waktunya selama 7 hari. Selama 7 hari itu secara nanti dalam beberapa hari ini ke depan siapkan surat kuasa, minta tanda tangan dia, kemudian tim kuasa hukum akan menyerahkan pernyataan banding ke pengadilan. Jadi intinya sebenarnya sikap yang jelas bahwa dia menolak putusan itu dari Riki sudah jelas bahwa dia banding atas putusan ini. Sejak tuntutan jaksa penuntut umum saat kita berbincang, Pak Erman menyampaikan menolak itu tuntutan dari JPU. Sekarang apalagi vonis hakim yang memberatkan, apa yang paling mengganjal Pak Erman yang dianggap tidak sesuai fakta menurut pihak Anda? Oh, banyak sekali. Jadi fakta-fakta hukum yang di fakta hukum itu tidak disinggung tidak oleh majelis hakim, tapi itu kewenangan karena dia memilih seperti sama dengan tuntutan jaksa ya. Nah, tapi tentu tinggal berubahnya masalah hukumannya naik gitu kan. Itu tidak masalah, itu masih dalam kewenangan majelis hakim. Yang jelas tidak ada fakta hukum. Misalnya masalah pengamanan senjata itu adalah dia itikat baik, niat baik, dan itu dibuktikan oleh bukti lie detector. Dalam pemeriksaan lie detector dia jujur. Kemudian masalah kewenangan dia apa? Dia dalam undang-undang kepolisian, seorang polisi boleh punya diskresi kalau melihat sesuatu hal demi keamanan kepentingan publik atau masyarakat. Jadi pada saat kejadian pertengkaran Kuat dan Yosua waktu itu, dia berusaha mengamankan senjata itu dalam rangka antisipasi supaya tidak ada terjadi tindak lanjut yang tidak diinginkan antara Kuat dan Ma'ruf. Karena bagaimanapun si Kuat sudah berani mau mencegah dia pakai pisau, kemudian akhirnya Yosua dikhawatirkan nanti marah atau emosi kan bisa saja itu yang ini itikat baik ya gitu. Jadi itu nggak ditampilkan tapi kita ngerti majelis hakim kan memilih untuk menghukum sesuai dengan jaksa, tinggal hukumannya sehingga yang kita punya nggak ditampilkan gitu. Oke. Nah kalau dari Mas Heri lihatnya bagaimana melihat putusan majelis hakim khususnya untuk Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf hari ini untuk menyusun unsur-unsur untuk membuktikan unsur-unsur pasal pembunuhan berencana 340 KUHP? Ya, tadi kan berkaitan dengan fakta yang dipertentangkan ya, Mbak Priska ya. Itu sah-sah saja lah. Tapi dalam poin 340 KUHP kan ada unsur perencanaan yang penting juga di situ ya. Ada jeda waktu berpikir, di mana kemudian dalam pertimbangan hakim pun menyoal dari kegiatan dari lokus awal ya, dari Magelang, kemudian juga posisi ketika mendekati TKP, ada keterlibatan terdakwa di situ, kemudian juga yang terakhir dikunci pasca dari penembakan eksekusi itu ada menerima sejumlah uang yang itu didalilkan di pertimbangan hakim kan, kalau kita bersama. Ini yang kemudian seakan-akan menyempurnakan ya menurut keyakinan hakim yang saya baca begitu. Itu yang menyempurnakan dari proses awal mengetahui, kemudian ikut terlibat sampai akhirnya mendapatkan reward yang walaupun pada hakikatnya faktanya sepertinya tidak diterima juga uang itu ya. Tapi kalau melihat dari jumlah uangnya pun itu sampai disampaikan sedetail itu.
yang menerima 1 miliar itu adalah Richard Eliezer, itu dianggap sebagai eksekutor lapangannya, ya kan? Kemudian yang lainnya yang perannya lebih kecil itu tentu juga mendapatkan reward yang lebih kecil juga, sejumlah 500 juta kan, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Itu yang kemudian juga dianggap berbelit-belit karena tidak menjelaskan terhadap uang yang diterima misalnya itu apa begitu kan, karena jumlah nominalnya nggak kecil, lumayan besar, tentunya ini jadi perhatian hakim dalam dalam apa membuat putusan tadi, sehingga akhirnya tadi sudah kita dengar bersama putusannya adalah 13 tahun, walaupun kalau dibandingkan dengan Kuat Ma'ruf di tuntutan kemarin kan sama Mbak Ya, Priska, cuma 8 tahun, tapi kemudian dalam putusan berbeda, satu 13 tahun, satu 15 tahun. Kalau kita menelusuri lagi, mungkin juga ini ya. ya, kan tahu sekali lagi nuansa kebatinan hakim pada saat mempertimbangkan dan memutus itu apa. Tapi yang bisa kita lihat adalah kemungkinan karena dari awal perkara ini dari kalimatnya yang berkaitan dengan Kuat Ma'ruf misalnya, Ya. ada rumah tangga, kemudian membawa pisau, itu kan terlihat memang secara kasat mata aktif dan itu diakui oleh terdakwa, misalnya ada menyampaikan hal-hal semacam itu begitu ya. Nah, beda mungkin dengan Ricky Rizal sehingga vonisnya tadi juga dibedakan begitu ya, tidak 15 tahun tapi 13 tahun. Saya Oke. rasa Jadi itu ya, ada selisih vonis itu salah satunya kemungkinan karena ada peran aktif salah satunya Kuat Ma'ruf dalam hal ini. Nah, kalau Pak Herman lihatnya tadi bicara soal mengetahui, ikut terlibat dan ada reward, sebenarnya apakah kalau dari Ricky Rizal sampai sekarang masih membantah itu? Apalagi kalau hakim menyebutkan bahwa yang memberatkan adalah selama persidangan Ricky Rizal ini berbelit-belit. Akan dilanjutkan, jadi bagaimana soal poin-poin yang dari mulai mengetahui, ikut terlibat, sampai menerima reward yang dimasukkan sebagai pertimbangan dari majelis hakim? Tadi dibilang mengetahui ya, mengetahui itu kan baru bisa guling. Gitu. Mengetahui ada keinginan Sambo yang setelah mendengar dia menjelaskan ada pelecehan oleh Joshua. Sementara hal itu tidak diketahui oleh si Ricky. Sehingga ada ucapan dari Sambo di saguling itu, nanti saya akan klarifikasi, saya akan pertanyakan, kalau dia melawan, tolong backup dan kamu siap menembak. Itu yang dia salahkan. Sebenarnya dalam fakta persidangan itu satu rangkaian, dia menjawab tidak. Tadi majelis hakim menyampaikan seolah menembak dia tidak kuat, tidak berani, kemudian backup seolah diam gitu. Itu satu hal penilaian yang sangat menurut saya sangat sangat dangkal, tidak apa. Tapi ya udah, itu pilihan dari majelis hakim dalam rangka itu pendapat dia untuk sehingga Ricky dianggap punya niat. Padahal tidak seperti itu gitu. Jadi kalau ada upaya-upaya yang lain, dia hadir, itu dipanggil, karena dia juga kan masalah klarifikasi gitu. Dia pengen tahu gitu kan, dan tidak apakah benar pelecehan. Kan dia berharap panggilan itu, kenapa dia ikut? Karena dia yang di Magelang. Kejadian itu yang bakal diterangkan. Dia mau lihat itu. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia hanya 3 menit pertemuan di Saguling di atas itu, kemudian dilanjutkan oleh Rijat yang Eliezer, dan dia tidak tahu apa pembicaraan detail antara Sambo dengan Eliezer. Dan di mana, apakah akan dilakukan di mana. Kemudian dia tidak tahu, kemudian dia dipanggil Kuat karena diperintah oleh Sambo, panggil Kuat sama Ricky. Dia kan merasa karena itu kan pasti mau klarifikasi masalah Saguling di Magelang. Itu dalam pikiran dia, ada benak dia, tentu juga ada perasaan mungkin nggak, dan tidak pernah disampaikan akan ditembak di Duren 3, dan nggak mungkin terbayang sama dia seorang jenderal polisi mau melakukan di rumah dinas sebagai seorang polisi, itu tidak. Nah, jadi hal-hal itu yang tidak, kemudian masalah berbelit-belit, ya jelas saja kadang-kadang ada yang nggak ada yang dia lupa, ada apa, bukan berbelit-belit menurut saya itu hanya karena hakim. Nah, kemudian masalah ada bayaran, ada menerima. Tunggu dulu Mbak, masalah pembayaran ini harus kita ingat, bukan dalam rangka seolah-olah karena dia sudah melakukan sesuatu, bukan. Ini yang dilakukan, diberitahu oleh Sambo. Ya memang sebenarnya nggak tepat Sambo bilang kalian sudah menjaga ibu sampai dari Magelang ke Jakarta. Tetapi inti sebenarnya karena mereka sudah mengikuti rekayasa
artinya pembicaraan BAP yang disarankan Sambo bentuk rekayasa di Bareskrim, apa di Paminal, apa di Propam itu. Itu setelah itu dia. Jadi bukan masalah dia sudah melakukan kerjasama untuk melakukan pembunuhan. Jadi itu berbeda. Oleh karena itulah kita akan menolak, Ricky juga menolak putusan ini, mengajukan banding. Akhirnya mengajukan banding. Kalau Mas Heri lihatnya bagaimana bahwa seseorang yang menyebut tidak tahu atau tidak terlibat, berperan pasif ini, tapi hakim memiliki pisau analisis untuk membuktikan ada tidaknya mens rea atau niat dalam kasus ini dan terlibat atau tidaknya dalam kasus pembunuhan berencana. Bagaimana Mas Heri melihatnya? Kalau saya tidak salah ingat dan saya kembali kepada fakta persidangan ya, di proses pembuktian itu kalau kita mencuplik saja poin yang terakhir tadi dibicarakan masalah uang ya. Nah, masalah uang 500 juta itu kan sempat ditanyakan berkali-kali oleh jaksa penuntut umum kan, mengapa Anda diberi uang itu sejumlah berapa gitu kan, kemudian untuk apa itu begitu. Itu yang kemudian ada pertanyaan mendasarnya adalah kalau Anda hanya untuk mengantar di Magelang dengan baik-baik saja, apakah jumlah itu tidak fantastis? Kira-kira begitu ya, yang saya tangkap ya. Karena kalau hanya mengantar saja, uang sejumlah itu nilainya sangat besar. Nah itu yang sempat ditanyakan dan berkali-kali juga dicecar oleh jaksa penuntut umum. Nah saya nggak tahu apakah sekarang nuansa kebatinan hakim seperti apa, apakah kemudian pertanyaan itu dan kemudian dari jawaban Ricky Rizal sendiri, ya yang kemudian menjadi perhatian hakim dan kemudian dinilai itu termasuk jadi poin yang memberatkan. Kira-kira begitu Mbak Priska. Ya itu tadi. Tadi kan saya ditampaikan karena ada penyampaian dari Ricky Rizal maupun yang lainnya termasuk bahwa itu sebenarnya karena dia sudah mengikuti skenario yang disampaikan kepada pihak penyidik di Bareskrim atau sebelumnya di Paminal di itu. Jadi itu sebenarnya. Skenario tembak menembak itu ya? Ya, skenario tembak menembak itu. Dan dia juga tidak mengharapkan itu, kan cuma disampaikan ini akan diberikan. Tapi tidak ada, itu kan dia mau suasana kebatinnya udah berbeda. Tidak, jadi itu tidak ada hubungan seolah pembunuhan. Dan itu ucapan, apa salah? Kenapa dia disalahin? Kan itu ucapan si Sambo, ya kan? Di mata dia itu adalah karena sudah menjalankan rekayasa yang tembak menembak itu, seolah terjadi tembak menembak pelecehan yang terjadi di Duren 3. Kalau Mas Heri lihatnya hakim begitu berani memutus setidaknya 4 terdakwa hingga hari ini dengan ultra petita, lebih tinggi dari tuntutannya, dan apa yang Anda lihat dari ini, dari keberanian hakim untuk mengambil keputusan ini di tengah kita lihat kan alat bukti juga terbatas di persidangan. Bagaimana Mas Heri melihat ini? Keberanian itu tidak muncul dengan sendirinya tanpa keyakinan ya Mbak. Dan keyakinan itu juga tentunya didapat dari proses yang tidak singkat, panjang sekali. Sekali lagi kita harus mengingat berapa jumlah saksi yang hadir, berapa jumlah ahli yang dihadirkan oleh masing-masing pihak dari bahkan terdakwa itu masing-masing bisa berapa ahli kan, berapa saksi yang dihadirkan. Dan berapa kali yang dikonfirmasi, dikonfrontir ulang juga ada. Begitu. Jadi ini menurut saya juga lewat sesuatu yang tidak mudah, lewat hal yang coba dicermati berulang kali, bahkan ada tambahan bonus. Saya sampaikan ada pemeriksaan setempat untuk mengetahui jarak antara tempat A ke tempat B, posisinya seperti apa. Ini yang kemudian dimaknai sebagai upaya untuk membuka kebenaran materialnya ya, karena kita bicara perkara pidana dalam konteks tadi adalah kebenaran material. Nah, tapi yang berbeda pendapat, ya memang poinnya di situ gitu. Kalau semuanya sama, ya persidangan ini nggak akan ada kan Mbak Priska. Oke, baik. Terima kasih Pak Erman Umar, penasihat hukum Ricky Rizal. Mas Heri masih bergabung bersama kami ya. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Pak.